Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapak, saudara-saudari, keluarga besar Tolok, Jakarta dan sekitarnya, mungkin juga yang ada di luar Jakarta, kita berkumpul pada siang hari ini di awal tahun 2022 untuk bersyukur bersama, memohon rahmat istimewa dari Tuhan untuk seluruh keluarga. Rasa syukur kita untuk tahun 2021 yang sudah kita lewati penuh dengan pengalaman-pengalaman, penuh dengan berkat-berkat yang kita alami. Dan mengawali tahun 2022 ini, kita juga mempersembahkan kepada Tuhan, keluarga kita, semoga Tuhan yang Maha Baik senantiasa menjaga kita semua, juga melindungi kita semua. Mari kita mengawali ibadat suci kita ini, kita mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita, biarlah Dia menunjukkan kerahiman-Nya kepada kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami tanda agung hubungan-Mu yang mesra dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga Ia memuaskan lapar dan haus kami akan kebahagiaan sejati, dan semoga semua orang dapat menikmati damai sejahtera yang Kau janjikan dalam dirinya. Kami bersyukur padamu pada hari ini, Engkau mempersatukan kami, keluarga besar Tolok, untuk menyatakan rasa syukur kami kepadamu, untuk berkat-berkat yang Kau berikan pada kami sepanjang tahun 2021 yang sudah kami lewati, dan kami mohon perlindungan-Mu untuk tahun yang baru ini. Berkatilah kami semua, jagailah, lindungilah kami, keluarga besar Tolok. Berkatilah juga anak-anak untuk memiliki masa depan yang baik. Berkatilah keluarga-keluarga yang mungkin memiliki kesulitan-kesulitan tertentu dalam hidup mereka. Semoga di tahun yang baru ini Engkau memberikan pemulihan pada kami, dan Engkau juga tetap melindungi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
dan Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh itu aku tidak akan tinggal sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, keselamatannya lah seperti sinar. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan semua raja akan melihat kemuliaan, akan menyebut nama yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kau akan menjadi mahkota dan serban kerajaan tangan Allahmu. Kau tidak akan disebut yang suami, dan negerimu tidak akan disebut yang kau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuara. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu seperti seorang menjadi suami seorang anak. Demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suami, dan seorang mempelai nanti biarlah Allahmu akan bilang hati akan Kita lanjut dengan Mazmur. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Aduh, hilang, Cong. Dari hari ke hari, keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan kedua dari pertama Rasul Paulus
kepada jemaat Korintus. Saudara-saudara, rupa-rupa karunia hanya ada satu. Ada rupa pelayanan, tetapi hanya ada Tuhan. Dan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang menyampaikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang dan kepada yang sama memberikan karunia kata-kata dengan pengetahuan. Kepada orang yang dan kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang yang memberikan kekuatan untuk mengajarkan dan kepada yang lain, dia memberikan karunia. Dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pada yang seorang, dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa. Dan kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk berkata-kata roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Allah telah memanggil kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang Dia katakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu." Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengetap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dulu, dan sesudah orang-orang puas minum, barulah yang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Papa, Bapak, Mama, juga kakak adik, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, saya memulai Pranekaristi pada hari Minggu biasa yang kedua ini, dan juga menjadi kesempatan kita bisa bersama sebagai satu keluarga besar untuk mengingatkan kita akan rasa syukur yang perlu kita bangun bersama di awal tahun 2022. Kalau kita pikirkan kembali pada tahun yang lalu, 2021, itu betul-betul menjadi momen yang sangat penting karena kita semua itu membentuk kembali, berkumpul kembali meskipun secara online dengan kelompok kita Tolo Kenehak. Saya ingat waktu itu ada misa bersama, kemudian berdiskusi bersama selama 3-4 jam. Dan itu hal yang sangat bagus, yang sangat indah untuk kita syukuri. Memang sebelumnya kita pernah berkumpul bersama sebagai satu keluarga besar. Saya ingat momen-momen tertentu ketika kita berkumpul di Cibubur beberapa tahun yang lalu. Dan dalam masa pandemi tahun yang lalu, 2021, kita juga berkumpul meski secara online untuk tetap bersilaturahmi bersama, tetap menjalin ikatan kekeluargaan kita di tempat diaspora atau di tanah rantau seperti saat ini. Dan saya berterima kasih karena kita bisa berkumpul. Teman-teman, para pastor yang lain, hari Minggu memang agak susah untuk bisa berkumpul bersama, tetapi saya yakin bahwa kita semua yang hadir di sini turut mewakili dan mendoakan mereka semua. Dan Pranekaristi seperti ini membantu kita untuk menyadari rencana Tuhan yang indah untuk kita, yaitu menjadi sebuah keluarga. Tolo Kenehak seperti yang diungkapkan dalam pertemuan tahun yang lalu, itu secara rohani itu yang terjadi seperti pada siang hari ini. Tuhan punya rencana untuk mempersatukan kita, Tuhan punya rencana untuk mengikat persekutuan kita sebagai satu keluarga besar di tanah rantau ini. Dan bukan karena kebetulan, tapi pas di hari Minggu biasa yang kedua ini, bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar, itu juga mau mengatakan pada kita tentang spirit atau semangat dalam sebuah keluarga. Ada relasi antara pribadi-pribadi di dalam sebuah keluarga. Sebagai contoh seperti yang kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi, dari kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu bernubuat ketika orang-orang Ibrani itu sedang mengalami kesulitan di negeri asing, di Babilonia. Dan di saat-saat seperti itu, Tuhan mengingatkan umat Israel yang berada di Babilonia untuk tetap memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, bahwa Dia adalah kasih, dan Dialah yang punya kehendak untuk mempersatukan dan juga menyelamatkan mereka. Karena itu,
Yesaya dalam bacaan pertama tadi coba untuk membantu umat Israel membangun relasi kekeluargaan yang erat di antara mereka dan juga relasi kekeluargaan yang erat dengan Tuhan sendiri. Karena itu apa yang tadi kita dengar, ada ekspresi tertentu ya, misalnya umat Israel itu ketika bisa menerima Tuhan di dalam hidup mereka, maka mereka bukan lagi seperti apa yang dikatakan bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh suami atau orang-orang yang mengalami kesunyian atau kesepian. Tapi bahwa kehadiran Tuhan dan relasi yang akrab dengan Tuhan itu sungguh menguatkan mereka. Dan kita yang mendengar bacaan kitab suci ini ya juga ikut diteguhkan karena kita juga diteguhkan untuk menjadi sebuah keluarga. Tadi kita mendengar bacaan yang sama. Dan Tuhan hadir untuk mempersatukan kita. Jadi apa yang kita dengar bersama ya, sebuah semangat untuk membangun relasi antara pribadi, antara keluarga-keluarga, baik dalam keluarga kita sendiri maupun keluarga-keluarga dalam satu persekutuan, keluarga Tolo Kenehat, ini diteguhkan di dalam bacaan pertama tadi. Tapi kita juga semakin diteguhkan, itu dalam bacaan yang kedua. Ketika Santo Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus tentang karya-karya Roh Kudus, tentang roh yang satu dan sama yang diberikan pada setiap orang yang dibaptis, dan roh yang satu dan sama itu ya sifatnya adalah mempersatukan pribadi-pribadi yang berbeda di dalam satu kesatuan. Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Tapi dia mengingatkan mereka, justru dari perbedaan itu, roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu turut bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan saya juga ketika membaca teks ini, saya membayangkan bahwa roh yang satu dan sama itu juga yang mempersatukan kita sebagai satu keluarga. Tadi kita mendengar misalnya ekspresi dari Santo Paulus seperti ini. Kepada seorang ia berikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Dan ialah yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Kita semua, ya, sebagai satu keluarga besar, itu berbeda-beda, tentu saja. Ya. Di dalam keluarga kita sendiri-sendiri, ya, our natural family, itu pun ada banyak perbedaan sebagai kakak beradik, juga dengan orang tua. Tapi apa yang dikatakan Santo Paulus itu betul. Kita semua berbeda. Tapi ada satu yang mempersatukan, yaitu Roh Kudus. Dan ini kita yakini. Roh Kudus itu juga yang menggerakkan kita semua untuk mengatakan, ya, kita mau kumpul-kumpul seperti hari ini. Atau seperti tahun yang lalu ketika dengan satu suara kita berkumpul dan tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara mana yang Lotolo atau Loguna atau istilah apa saja, ya, itu boleh dikatakan itu adalah masa lalu kita. Tapi kita belajar dari masa lalu dan menjadi sebuah generasi baru yang betul-betul mempersatukan kita. Ya, saya jadi teringat beberapa hari yang lalu ketika cerita-cerita dengan Paskalis. Saya bilang, Paskalis, coba kamu ingat baik-baik di kampung ya. Kalau kita lihat di kampung itu ada kebun. Kebun-kebun itu menunjukkan bahwa zaman dulu itu orang tua kita itu hebat betul ya. Yang namanya persatuan itu benar-benar ada. Jadi saya bercerita, saya mengatakan, misalnya di Bungar ya, di Bungar itu kalian punya di kami, kemudian ke sana ada Balaweka punya rumah, kebun, kemudian ada Keni Kedam punya, ini Ruat punya, kemudian ke sana ada Bapak Purbala punya, kemudian ke sana lagi ada Bapak Loeka, ke sana lagi ada Bapak Gurbaha, ke sana lagi ada di bawahnya ada Bapak
Tolok Raja, ke sana lagi ada Bapak Bolgole, sampai di atas bukit. Sampai di atas bukit. Mungkin kita tidak menyadari bahwa, kenapa yang satu suku ini kok tanahnya berdekatan dan sampai di sana. Atau saya mengatakan, misalnya dari Bungar kita ke atas ada Magun Tardon, sambung dengan Magun Dolet Lagar, sambung dengan Keni Kedang, Keni Anton, sambung ke sana lagi ada apa? Ada siapa? Magun Labetubun, KKOP mereka, kemudian Keni Prelagan mereka. Terus ke Magun Lokweka mereka. Kalau kita melihat itu, kita menyadari betapa indah, ya. Kita semua berbeda. Tetapi bahwa orang tua kita zaman dulu itu, meskipun tanah hanya sejengkal, tapi mereka itu bagi adil, karena mereka adalah kakak beradik. Dan tanpa kita sadari, yang sekarang yang ada di kampung itu masih kelihatan bekas-bekasnya, ya, bekas-bekasnya. Tidak ada yang namanya tolok yang satu, tolok yang lain. Ternyata kita kebun saja bertetangga, ya, kebun saja berdekatan, dan tidak pernah ada orang yang saling merampas satu sama lain. Ya, tanahnya sejengkal, orang tetap memperhatikan batasnya yang jelas, dan semangat kekeluargaan itu begitu dijunjung tinggi. Ya, di ke arah Hobol itu di sebelahnya ada Bapak Guru Baha punya kebun, di sebelahnya Bapak Golinuo punya kebun. Ya, kita sebagai anak-anak yang hidup di zaman ini, kita mungkin sedikit kaget, kok bisa begitu ya? Ya, kenapa bisa ada pembagian-pembagian seperti itu? Dan itu apa yang dikatakan Paulus tadi itu luar biasa. Kita berbeda-beda, tapi Tuhan kasih satu roh yang sama. Satu roh yang sama. Yang membuat kita punya ikatan batin. Dan ini kita tidak bisa bohong bahwa kita tidak punya ikatan batin satu sama lain. Tidak. Kita punya ikatan batin. Ya, sama-sama punya branding tolok yang sama, yang kita junjung tinggi, yang mempersatukan kita semua. Maka senang sekali kita mulai Pranekaristi ini, Kakak Lukas sebagai pemangku adat, katakan seperti itu, memulai dengan Duru Tua untuk mengundang kakek nenek kita yang mungkin ada di kampung atau di mana saja, undang untuk hadir secara rohani bersama kita pada siang hari ini. Atau dalam bacaan Injil juga tentang keluarga. Tadi kita dengar di Injil ada pernikahan. Bunda Maria diundang, Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Maria sebagai seorang ibu itu sangat peka dengan kebutuhan. Ketika dia melihat orang di pesta itu kekurangan anggur, dia lalu berbicara dengan Yesus anaknya. Mereka kehabisan anggur. Meskipun Yesus keberatan bahwa saatnya belum tiba, tetapi dia tetap melakukan itu. Dan itu menjadi mujizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Dan itu anggur baik yang disimpan sampai saat ini. Kehadiran Yesus sungguh betul-betul mengubah keluarga baru yang barusan menikah itu dan merasakan sukacita yang begitu besar karena Yesus hadir. Dari 3 bacaan yang tadi kita dengar, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita? Yang pertama, saya mau fokuskan perhatian kita pada keluarga. Keluarga itu selalu nomor 1. Mungkin banyak di antara kita dalam keluarga besar kita ini, ada yang suka melayani. Entah melayani di gereja, atau melayani di lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa rupa-rupa pelayanan yang ada, tapi keluarga tetap nomor 1. Tidak ada yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Dan itu yang membuat misa kita ini sangat bermakna, karena berbicara tentang keluarga. Kalau kita perhatikan baik-baik, misalnya di bacaan pertama, atau bacaan kedua, atau bacaan Injil, ya keluarga menjadi satu pesan yang penting, karena dimulai dengan
pernikahan, kemudian dari pernikahan, lalu ada anak-anak yang kita alami sendiri dalam keluarga kita masing-masing. Dan kita coba masuk dalam keluarga, ya. Saya dalam pengalaman pastoral saya selama 20-an tahun ini sebagai pastor, ya. Ada kalanya saya merasa lucu, ya, ketika diundang untuk mendamaikan keluarga-keluarga yang sedang bermasalah, ya. Satu kali saya diundang oleh sebuah keluarga muda untuk bisa mendamaikan, merekonsiliasi mereka. Masalahnya sangat sederhana. Yang laki-laki itu perfeksionis. Kalau perfeksionis itu, waduh, itu di tembok saja lalat, kalau kena, lalat langsung jatuh. Saking bersihnya. Pakaiannya, waduh, rapi. Suatu hari dia masuk ke toilet, dan dia melihat di toilet, ya, ternyata istrinya baru ke toilet juga, lupa tekan air, ya, flush, lupa siram, dan masih ada kotoran di situ. Dia marah-marah, keluar dan komplain kepada istrinya, dan istrinya dengan rendah hati pergi dan membersihkan karena itu kotorannya dia. Tapi kemudian menimbulkan masalah, gejolak dalam keluarga muda, belum punya anak, hanya berdua. Betapa sulitnya, bagaimana komunikasi di antara mereka, hanya berdua. Dan saya pergi untuk berbicara dengan mereka berdua, dan ya, kiranya perjumpaan kami itu sangat berharga, dan mereka sampai sekarang masih kompak dan kelihatan lebih kompak lagi karena mulai menyadari, ya, bagaimana saling menerima satu sama lain. Orang itu jatuh cinta bukan saat mereka pacaran, tapi orang jatuh cinta itu pada saat mereka sudah tinggal bersama sebagai suami dan istri. Kenapa? Karena aslinya baru ketahuan pada saat bersama-sama dalam satu rumah. Saya pernah nonton satu film pendek, seorang ibu India yang memberikan sambutan pada saat suaminya meninggal dunia. Dan dalam sambutan itu dia mengatakan, aduh, mulai malam hari ini saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga sepanjang hidup saya. Yang saya kehilangan pertama adalah ngorokmu. Selama ini kamu ngorok bertahun-tahun sampai saya terbiasa mendengar bunyi ngorokmu. Ya, saya merasa lucu juga, ya. Tapi memang seperti itulah. Aslinya dalam keluarga seperti itu. Ketika suami harus ngorok atau istrinya juga ngorok. Bertahun-tahun, ya, sampai maut memisahkan. Akhirnya ngorok bisa selesai, ya. Tapi ya mungkin awal-awal susah juga untuk beradaptasi. Tapi lama-kelamaan ngorok jadi hal yang biasa. Itu hal yang simpel. Dari ngorok tapi akhirnya cinta semakin kuat karena ngorok. Kentut, waduh. Kalau masih pacaran kentut tahan-tahan itu, ya. Siapa yang berani kentut depan pacarnya? Langsung putus. Tapi ketika sudah tinggal bersama, ya, daripada sakit perut pasti kentut. Dan itu terjadi dalam setiap keluarga. Jadi ternyata yang namanya keluarga kecil, keluarga yang kita alami, itu dibentuk dari pribadi-pribadi yang tidak sempurna, menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang betul-betul mewujudkan kebahagiaan di dalam keluarga. Maka pesan pertama adalah rasa syukur kita untuk keluarga-keluarga yang kita miliki. Keluarga-keluarga di mana kita berada. Terima kasih pada para orang tua, kalian hebat. Karena dari kalianlah anak-anak itu bisa belajar menjadi anak-anak yang baik, dan juga sekarang anak-anak menjadi orang tua juga. Dan juga sangat berterima kasih kepada setiap orang di dalam keluarga, karena masing-masing memberi hidupnya untuk keluarga. Jadi misa kita ini menjadi syukur untuk setiap keluarga, baik yang hadir di sini maupun yang tidak sempat hadir. Dan dari keluarga-keluarga yang hadir ini, ya, juga yang membentuk satu keluarga Tolok Kenehak, di mana Tolok inilah yang kita banggakan. Yang dari keluarga-keluarga yang bisa saling menerima satu sama lain,
yang mau mencapai kebahagiaan, itulah yang mau kita wujudkan bersama di tempat ini. Lalu pesan yang kedua adalah sebuah keluarga itu menjadi akrab, menjadi bersekutu, kalau ada yang namanya komunikasi yang baik. Saya terinspirasi dengan bacaan Injil. Bunda Maria ketika melihat orang kehabisan anggur, dia omong kepada Yesus, "Nak, mereka kehabisan anggur." Lalu Yesus mengatakan kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Kalau bahasa aslinya itu, "Mau apakah engkau, perempuan, saya punya waktu belum tiba." Wah, komunikasi. Ibu bapak saudara sekalian, pada masa kini yang namanya kesulitan dalam berkomunikasi dalam keluarga itu sedang dialami oleh setiap keluarga yang hadir di sini. Yang punya anak-anak milenial atau yang bahkan yang punya cucu generasi Z atau generasi Alpha sekarang ini, betapa susahnya berkomunikasi dengan mereka. Kalau dulu zaman kita, ketika orang tua sedang bekerja, anak langsung tanpa disuruh siap untuk menolong, ya, siap untuk menolong. Tapi anak-anak sekarang begitu lihat ayah dan ibunya kerja, dia apa? Ini, bantu dulu ya, ya. Tapi matanya di mana? Di HP. Itulah anak cucu kita zaman ini. Kalau dulu kita harus panggil sopan-sopan, Ina, Ama. Sekarang anak-anak panggil you, I. Tadi kan you yang katakan seperti itu, I kan hanya dengar aja. Mau bilang apa? Anak-anak sekarang. Kesulitan komunikasi. Ini bukan hanya hal yang baru. Maria sudah mengalami ini. Ketika Maria omong pada Yesus, "Nak, mereka kehabisan anggur. Apa maumu? Saatku belum tiba." Benar-benar Yesus ya. Yesus banget lah. Ya. Jadi itulah. Saya berharap bahwa ibu bapak, oma dan opa yang hadir di sini, jangan marah anak-anak atau cucu-cucu. Karena memang inilah hidup mereka. Jangan pernah bandingkan, dulu papi itu, dulu mami itu. Atau itu zaman kita lah. Nggak usah diceritakan sekarang. Dulu oma masih, itu dulu oma. Sekarang ini cucu-cucu, aduh cucu zaman now bikin pusing kepala. Tapi itulah hidup. Jadi kalau Maria saja mengalami kesulitan, sampai dia katakan pada pelan-pelan, "Kamu lakukan saja apa yang dia perintahkan kepadamu." Titik. Tidak ada perkataan yang lain. Jadi, dari pelajaran hidup dari Injil tadi, saya mau fokuskan perhatian kita. Ini kesulitan komunikasi itu selalu ada di dalam keluarga. Keluarga-keluarga muda itu lebih banyak mendapatkan kesulitan dalam komunikasi. Ya, yang anak-anaknya masih sekolah, aduh, dengan matanya hanya di HP saja, hatinya ada di HP. HP-nya 25 jam, ke toilet juga bawa HP. Ya, tapi apakah orang tua harus putus asa dan mengatakan, "Oke, take care for yourself, atur dirimu baik-baik ya, urus dirimu." Tidak, tidak juga seperti itu. Maria menginspirasikan kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk banyak menjadi orang tuli dan menjadi orang buta, supaya kita bahagia. Kalau kita tidak belajar untuk menjadi tuli dan buta, kita stres dengan kehidupan. Kenapa saya menikah ya? Coba kalau saya tidak menikah seperti pastor, mungkin saya tidak ada persoalan. Jangan juga. Pastor juga punya persoalan dalam hidup. Kita semua di satu bahtera yang sama. Jadi, dua hal ini yang saya mau bagikan dalam misa syukur kita. Kebetulan bacaan-bacaan kitab suci bicara tentang keluarga. Maka saya juga memakai kesempatan ini
sambil untuk mempererat ikatan persaudaraan kita, ikatan persekutuan kita dalam Tolo Kenehak. Tugas kita, generasi kita yang seperti ini, mari kita bantu anak-anak yang seusia Mario, seusia Diego, atau bahkan mungkin yang lebih senior lagi seusia Aldo, ya. Supaya apa? Supaya mereka tahu keluarga. Supaya mereka tahu hubungan keluarga kita itu seperti apa. Ya. Supaya mereka tahu, oh kalau yang ini saya panggil Kene, yang ini saya panggil kakak, yang ini saya panggil bapak, ini saya panggil apa ya. Siapa yang bertugas? Kita. Kitalah yang mendidik mereka, kitalah yang mengayomi mereka, kitalah yang membantu mereka untuk menjadi generasi Tolok yang berakal budi, yang berhati suci, dan tulus, yang bisa menghormati siapa saja yang ada di hadapannya. Saya kira itu pesan yang indah dari bacaan kitab suci pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda, mari kita lanjutkan ibadat suci kita ini. Kita menyatakan iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Bapa Maha yang Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita dan menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Kak Fitri, silakan. Mikrofonnya. Iwan. Woi, Pater. Ya, Domat. Domat dan dia Tuhan. Dan dia agar Sepertinya Tuhan punya sinyal. Kali baca saja dari situ. Baik, di mute aja dulu kalau ada masalah. Mungkin doa umat akan saya bawakan. Oke, silakan. Bagi para imam dan biarawan-biarawati, semoga Allah Bapa mendampingi para imam dan biarawan-biarawati, terlebih di dalam keluarga besar Tolok, agar mampu hidup sesuai ucapan-ucapan mereka, serta semakin dekat dengan umat, karena dekat dengan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa memberkati para pemimpin masyarakat agar hidup kekeluargaan mereka menjadi suri teladan bagi masyarakat di sekitarnya
terlebih di dalam keluarga besar Arisan Tolop yang pada saat ini merayakan Ekaristi Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda di dalam keluarga besar Tolok, semoga Allah Bapa mencurahkan kiranya rahmat sakramen perkawinan kepada keluarga-keluarga muda agar hubungan mereka makin hari makin dalam dan kaya karena saling memahami dalam cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi kita semua yang hadir di dalam misa secara Zoom, semoga Allah Bapa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua agar dapat menemukan kerukunan dan kebanggaan di dalam gereja-Nya berkat rezeki suci yang kita terima dari Yesus sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, terlebih bagi keluarga kita yang tertimpa kemalangan maupun sakit penyakit. Mari dalam hati kita masing-masing kita berdoa. Dilanjut, Pater. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teristimewa kita mendoakan Kakak Lukas di Cipayung yang sedang sakit. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberikan jamahan dengan tangannya yang kudus, anugerah kesembuhan yang dia butuhkan, dan juga berkat dan ketabahan kepada keluarga, para dokter, perawat yang ikut memiliki andil untuk merawatnya. Untuk intensi khusus kesembuhan Kakak Lukas ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya juga mendoakan kalian satu persatu yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan, kami masih dalam masa pandemi. Kami mohon dengan Ekaristi ini, semoga Engkau menjaga dan melindungi keluarga yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Jauhkanlah mereka semua dari mara bahaya. Berikanlah anugerah-anugerah roh yang mereka butuhkan, kebahagiaan dalam hidup, kedamaian dalam hati, dan juga masa depan yang baik untuk anak-anak, cucu-cucu yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Untuk intensi ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, dari kemurahan hati-Mu, penuhilah hasrat keinginan kami umat-Mu. Dengan mantap kami mohon, ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa bersembah
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, teguhkanlah kami di sekitar altar-Mu ini dalam perjanjian-Mu dengan kami, dan perkenankanlah kami menikmati kebaikan dan kemurahan hati-Mu dalam diri Yesus, rejeki kehidupan dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa-dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu, Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, bangkitan-Mu kami muliakan, Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang sudah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai kehidupan yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengarkanlah doa-doa kami, keluarga besar Tolok, pada peran Ekaristi bersama,
mengawali tahun 2022 dan mensyukuri 2021. Anugerahkanlah pada kami segala sesuatu yang kami butuhkan agar dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Semangat dan kegembiraan, harapan dan kebaikan hati yang merukunkan kami semua dan mendorong kami untuk melangkah di jalan yang dirintis oleh Yesus Kristus Putramu yang menjadi cahaya hidup bagi kami semua. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah.